bukalah browser sejawat, kemudian di bagian laman ketik ppni-data.org untuk masuk ke website ppni. Setelah masuk, klik pilihan registration untuk mendaftar anggota baru bagi perawat yang belum terdaftar. Baca ADART dan kode etik PPNI untuk memastikan hak dan kewajiban sebagai anggota. Kemudian pilih ikon perawat dalam negeri, klik saja sampai nanti muncul isian data seperti ini. Isilah data-data sesuai dengan basic data entry yang sudah ditampilkan oleh sistem. Isi nama lengkap tanpa gelar ya. Kemudian nomor KTP sesuai dengan KTP kita. Selanjutnya isi yang lain seperti tanggal lahir, mulai dari tahunnya dulu, kemudian bulannya, lalu kemudian tanggal lahirnya. Pilih. Untuk jenis kelamin tinggal dipilih saja, laki atau perempuan. Kemudian agama sudah ada 5 pilihannya. Status pernikahan. Nah, gelar depan diisi kalau NS titik, kemudian kalau S titik kep. Kemudian diisi bagian alamat tinggal sesuai KTP atau residential address SID card. Nah, di sini pilihannya kita memilih jalan, alamat tempat tinggal kita, jalan, nomor kalau ada gang, kalau ada RT-nya. Kemudian pilih provinsi. Karena ini Kalimantan Timur, maka pilih Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya secara otomatis kecamatan juga akan tampil pilihannya. Selanjutnya tampilan untuk kelurahan atau desa ya. Ini tinggal dipilih saja sesuai dengan yang ada di sistem. Kalau kode posnya ingat silahkan diisi, kalau tidak ingat kosongkan, tidak masalah, tapi nanti bisa diedit. Kemudian telepon dan phone number ya, telepon itu telepon rumah maksudnya, silahkan diisi kalau ada telepon rumah, kalau tidak ada kosongkan. Tapi yang harus diisi adalah mobile phone atau nomor telepon HP handphone. Selanjutnya isi keanggotaan, isi bagian keanggotaan. Di sini kita harus mengisi di mana kita akan mendaftar sebagai anggota PPNI. Umumnya menggunakan status tempat kerja. Kalau kita kerja di rumah sakit tertentu maka ada komisariatnya atau di puskesmas. Kalau tidak ada maka kita pilih berdasarkan tempat tinggal kita. Saya contohkan misalnya kalau di sini di DPK PPNI Mahakam 2. Ini membawahi beberapa puskesmas di wilayah Kota Bangun dan sekitarnya. Nah, kalau tidak bekerja karena tinggal di sana maka ikut bagian dari pengurus komisariat, bagian dari komisariat Mahakam 2. Lalu pendidikan isi saja sesuai dengan isian data yang diminta oleh sistem. Tahun masuk, tahun lulus ya, diisi sesuai dengan tahun masuk, buka ijazahnya, kemudian bulan masuknya, kemudian tahun lulus. Sini tahun lulusnya 2010 dan tahun bulan lulusnya Agustus. Isi nomor ijazah ya sesuai dengan yang ada di ijazah sejawat. Kemudian input ijazah dalam bentuk JPEG atau PNG, usahakan tidak lebih besar dari 150 kilobyte. Isi bagian unit kerja. Kalau teman-teman bekerja isi dengan lengkap, tapi kalau tidak bekerja atau belum bekerja silahkan diisi sesuai dengan isiannya. Isi belum bekerja, kalau tidak alamat kantor kosongkan sampai ke bagian bawah.
Lalu isi bagian kontak informasi sampai ke bagian yang paling bawah sampai semua data selesai. Termasuk di bawah ada permintaan email. Emailnya tidak boleh salah ya. Nah, ini kita ngecek lagi dari atas sampai ke bawah jika ada yang masih kurang. Ini tempat lahirnya tadi belum kita perbaiki ya. Nah, ini sudah diperbaiki. Kemudian sampai ke bawah kita cek. Nah, alamat email ya, email dan ulang email. Setelah pasti sudah lengkap, baru klik daftarkan. Tekan saja tombol hitam yang ada tulisan daftarkan di sistem tersebut, maka secara otomatis data-data kita akan masuk ke dalam sistem informasi manajemen keanggotaan PPN. Nah, ini sudah ada registration success, jadi sudah sukses untuk registrasi. Nah, pendaftaran Anda telah diterima tim administrator Komisariat Mahakam Tengah. Kita tinggal menghubungi pengurus komisariatnya. Kemudian kita lihat apabila sudah terdaftar dan sudah memiliki nomornya dan password, maka kita bisa masuk ke akun pribadi kita untuk menjadi bagian dari anggota PPNI yang sudah terdaftar. Nah, klik membership tadi ya. Kemudian isilah username kita, karena saya menggunakan contoh username saya. Bisa nama, bisa nomor nira. Nah, tergantung yang dikirimkan oleh PPNI ke email kita masing-masing. Untuk pendaftar baru ya, kalau mendaftar lama kan sudah tahu cara mengganti passwordnya dan username-nya. Nah, setelah itu kita login box, kita akan diarahkan ke your private option. Kalau dulu ada 5 pilihan, tapi sekarang sudah 6 pilihan. Pengaturan akun, data pribadi, PKB, verifikator DPD, komisi etik, dan data virtual. Nah, sekarang kita akan belajar mengambil atau meminta surat pernyataan mematuhi kode etik keperawatan Indonesia. Ini digunakan untuk para perawat yang baru saja mengajukan diri untuk membuat STR baru tahun 2019 ini. Nah, setelah itu tinggal download saja, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini secara otomatis data kita akan masuk ke dalam isian data tersebut. Lengkap sekali surat pernyataannya. Nah, sampai ke bawah, kemudian data-data ini kalau sudah kita pastikan lengkap, baru kita bisa download. Nah, tapi kalau memang masih belum, kita perbaiki lagi datanya yang ada di identitas diri untuk memperbaiki sistemnya. Nah, download, kemudian save. Nah, setelah tersave, kita buka data tersebut, kemudian kita bisa print out ya. Setelah di print out, dikasih materai dan ditandatangani. Oke, setelah kita berhasil mendapatkan surat pernyataan tersebut dan sudah kita materai dan tanda tangan, buatlah dalam bentuk JPEG atau PNG ya. Selanjutnya setelah kita buat tadi surat pernyataan, kita masuk ke ktki.kemkes.go.id untuk menginputkan pernyataan patuh etik keperawatan tersebut ke dalam STR online kita. Ini untuk yang baru ya. Masuk kembali ya, seperti yang sudah biasa kita lakukan, yaitu klik registrasi. Selanjutnya isi email dan PIN serta kode captcha yang ada di tampilan email pribadi kita, PIN yang kita dapatkan, dan kode yang selalu berubah. Setelah berhasil masuk, seperti biasa kita pahami isinya, kemudian setelah membaca dan paham, masuk ke registrasi baru ya, karena kita ini untuk teman-teman yang mendaftar baru. Nah, kita akan diarahkan ke sini karena ini sudah pernah diisi, maka dia tinggal melihat isiannya apakah sesuai atau tidak atau belum sesuai. Nah, step 3 ini semua sudah lengkap isiannya ya. Kemudian kita coba pastikan apakah pernyataan patuh etik tersebut sudah terupload dengan baik.
Ini satu kawan kita. Nah, kita lihat sana sudah ada surat sumpah profesi ya, dan surat pernyataan patuh etika profesi. Tampilkan. Nah, ini tampilkan terupload. Nah, ini tadi ya surat pernyataan kita untuk patuh etik keperawatan yang sudah kita print out dan kita buat dalam bentuk JPEG, kemudian diupload ke STR online. Nah, ini contohnya ya, sudah ada, kemudian sudah juga ditandatangani bermaterai 6000 ya, jangan lupa itu penting. Oke ya, sudah tampil, jadi berarti sudah masuk ke dalam sistemnya. Oke, jangan itu perhatikan saja, sudah benar sesuai dengan arahan PPNI. Jadi kalau meminta atau membuat sendiri tidak mungkin karena kita sudah ada format bakunya dari PPNI pusat. Nah, kemudian kita klik apakah OP atau PPNI sudah memvalidasi data yang kita masukkan. Nah, ini validasi pertama dilakukan oleh OP. Terima kasih telah mengajukan permohonan STR. Permohonan Anda sedang menunggu validasi dokumen. Jadi sampai hari ini dokumen tersebut belum divalidasi karena baru kita inputkan 2 hari yang lalu sebenarnya datanya ini. Kita hanya ingin lihat prosesnya saja. Oke, jangan lupa subscribe channel ini ya, Nurse Mukmin, agar nanti saya bisa membantu sharing beberapa yang sudah saya pahami lebih awal. Tidak bermaksud mengajari, tapi ini sekedar untuk sharing saja. Dan kalau ada diskusi silakan 0821 5347 3272. Insyaallah WA saya aktif. Oke, kita log out ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.